Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Agustiawan dari kelas 2B TKJ dengan NIM 47124050 akan menjelaskan tentang NAT atau Network Address Translation. Network Address Translation adalah mekanisme pada perangkat jaringan yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP dari satu jaringan ke jaringan lain. Atau dalam hal ini menerjemahkan alamat IP private menjadi IP public. Nah, kenapa IP private tersebut harus diterjemahkan ke IP public? Karena ketika sebuah perangkat jaringan ingin mengakses atau terhubung ke jaringan internet, maka perangkat tersebut harus memiliki IP public. Sementara pada topologi jaringan LAN, setiap perangkat hanya memiliki IP private. IP private. Maka dari itu IP private ini harus diterjemahkan ke IP public agar perangkat-perangkat yang ada di topologi LAN dapat terhubung ke jaringan internet. Nah, kenapa NAT ini kemudian diciptakan atau apa alasan dari NAT ini muncul? Karena pada IP versi 4 itu hanya memiliki kurang lebih 4,3 miliar IP public. Yang dimana angka ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan IP public pada setiap perangkat jaringan yang ada di dunia. Maka dari itu, dua orang yang bernama Kjeldborg Evegan dan Paul Francis melalui dokumen standar RFC RFC 1631 yang diterbitkan pada tahun 1994 membahas tentang permasalahan keterbatasan IP public pada IP versi 4. Mereka berdua kemudian menyusun sebuah buku yang bernama The IP Network Address Translation, yang dimana buku tersebut memiliki ide utama NAT dengan di mana buku yang diterbitkan oleh kedua orang ini membahas tentang ide utama NAT yang memisahkan penggunaan IP private dengan IP public yang bertujuan untuk menghemat penggunaan IP versi 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 jenis NAT, yaitu yang pertama adalah static NAT, yang kedua adalah dynamic NAT, dan yang ketiga adalah PAT atau Port Address Translation, atau sering juga disebut dengan NAT overload. Yang pertama adalah static NAT. Static NAT merupakan metode NAT yang memetakan satu IP private ke satu IP public secara tetap. Artinya apa? Ketika satu IP private hanya dapat memiliki satu IP public secara tetap. Semisal sebuah perangkat memiliki IP 192.1.1.1 dan memiliki dengan IP public 203.1.8.6, maka IP 192.1.1.1 ini secara permanen memiliki IP public 203.8.6 dan ini tidak akan berubah. Sementara dynamic NAT adalah metode NAT yang menerjemahkan IP private ke IP public secara otomatis menggunakan NAT pool. Maksudnya adalah
ketika sebuah perangkat memiliki IP 192.1.1.1 akan diberikan IP publik secara otomatis dari router dengan IP publik yang sudah dialokasikan sebelumnya pada saat mengkonfigurasikan router. Semisal IP publik yang dialokasikan itu sebanyak 3 host IP publik, yang dimana IP publiknya adalah 203.1.8.8.6 sampai dengan 203.1.8.16. Maka dari range IP ini akan diambil salah satunya untuk menjadi IP public dari IP private yang ini, yang 192.1.1.1. Namun berbeda dengan statik yang sifatnya permanen, dynamic dia sifatnya sementara dan berubah-ubah. Jadi ketika ini IP 192.1.1.1 ini terputus dari jaringan internet atau keluar dari jaringan internet, maka bisa saja ketika dia terhubung kembali ke jaringan internet, IP publiknya berbeda, namun masih dalam range IP yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara PAT atau NAT overload, dia memungkinkan satu IP public digunakan oleh banyak IP private. Semisal 203.1.8.6, IP public ini dapat digunakan oleh beberapa IP private. Entah itu 10, 20, atau 30 tergantung pada berapa banyak perangkat jaringan yang berada di topologi tersebut. Yang membedakan PAT dengan kedua jenis NAT sebelumnya adalah nomor portnya yang berada di belakang yang berada di belakang IP. Biasa terdapat 4 atau beberapa angka di belakang IP. Semisal 203.1.1.1 dengan nomor port 0003. Nah, angka ini yang disebut port. Nah, angka ini yang berubah-ubah ketika setiap perangkat jaringan ingin mengakses jaringan internet pada topologi yang sudah dikonfigurasikan PAT atau Port Address Translation. Untuk memahami ketiga jenis NAT yang sudah dijelaskan, kita akan masuk ke topologinya dan mencoba mengkonfigurasikan ketiga jenis NAT tersebut. Di sini saya sudah memiliki 3 topologi untuk mendemonstrasikan 3 jenis NAT yang sudah kita jelaskan. Untuk bagian yang merah kita akan jadikan static NAT, yang kuning kita jadikan dynamic NAT, dan yang hijau kita akan jadikan NAT overload atau PAT. Yang bagian warna pink ini merupakan IP public atau ruang publik, atau kita asumsikan sebagai jaringan internetnya. Dan yang bagian biru adalah servernya. Harapannya nanti PC-PC yang berada di bawah ini akan atau dapat melakukan pengiriman paket ke server. Nah, di sini saya sudah memberikan IP pada setiap perangkat. Sisa kita melakukan konfigurasi netnya. Yang pertama pada static net. Untuk melakukan konfigurasi static net, yang pertama kita lakukan adalah menentukan interface-nya sebagai inside atau outside. Untuk melihat yang mana interface yang akan kita jadikan inside atau outside, kita lihat interface mana yang terhubung dengan jaringan private atau IP private. Pada topologi kali ini, interface yang terhubung ke private adalah interface FA1. Maka interface FA1 kita jadikan sebagai inside. FA1
inside. IP NAT inside. Dan interface 00 kita jadikan sebagai outside karena dia yang terhubung ke jaringan publik. IP NAT outside. Oke. X. Kemudian kita daftarkan IP yang dimiliki oleh kedua PC ini untuk memiliki IP private dengan komen IP NAT inside static. Kita masukkan IP private yang dimiliki oleh perangkatnya 68.2. Kemudian kita masukkan IP public yang akan digunakan. 6.8.6. Enter. IP NAT inside source. Sorry. 6.2. Oke. Kemudian kita lakukan routing pada routernya. IP root 0 0 0 0 dia masuk ke interface mana itu? 2.6.8.1. Enter. Kemudian setelah melakukan konfigurasi seperti ini, seharusnya IP statiknya sudah NAT statiknya sudah bisa berfungsi. Kita lakukan penguji coba file. Nah, dapat dilihat statusnya sudah sukses. Dengan begitu, konfigurasi static netnya sudah berhasil dilakukan. Kemudian kita cek pada IP NAT translationnya. Do show IP NAT translation. Kita lihat berikut adalah hasil penerjemahan dari IP private menjadi IP public, yang dimana IP 192.168.6.2 kita daftarkan IP publiknya 202.6.8.6. Maka IP ini memiliki IP publik yang 202.6.8.6. Yang IP 192.168.6.3 memiliki IP publik 202.6.8.7. Dengan begitu static NAT-nya sudah berhasil kita buat. Kemudian kita pindah ke dynamic NAT. Nah, untuk dynamic NAT, langkah awalnya itu sama, harus menentukan yang mana interface inside dan yang mana interface outside. Dalam hal ini interface inside-nya sama, yaitu FA10, dan interface outside-nya adalah FA00. IP NAT inside X. Untuk yang 00 kita jadikan outside. IP NAT outside. Exit. Kemudian setelah menentukan interface inside dan interface outside-nya, kita berikan permission kepada network address-nya dengan komen access list 1 permit 192.168.1.0.255. Nah, kemudian kita bikin
kita membuat pool IP, pool dynamicnya, atau mengalokasikan beberapa IP public untuk digunakan oleh IP private-nya dengan komen ipnat pool, nama IP poolnya dynamic, kemudian kita masukkan range IP public yang akan digunakan. 6.8.10 202.6.8.15 dengan netmask 255.25.25.0. Enter. Oke, selanjutnya kita lakukan routing pada routernya. Root 0.0.0.202.6.8.1. Selanjutnya kita lakukan kita daftarkan dynamic NAT-nya. IP NAT inside source list 1 pool, nama dynamic poolnya tadi namanya apa? Dimic. Bentar. Nah, seharusnya sekarang sudah bisa. Nah, dapat dilihat statusnya sudah sukses. Kemudian kita lihat pada IP NAT-nya, show IP NAT translation. Dan dapat dilihat IP private ini memiliki secara otomatis diberikan IP public oleh routernya, dan ini bersifat dinamis. Untuk dynamicnya sudah berhasil, kemudian kita lanjut ke PAT atau NAT overload-nya. Terlebih dahulu kita tentukan inside dan outside-nya. int fa1 fa, oke, kurang lebih sama. IP net inside direct, kemudian di IP net outside. Nah, untuk PAT kita tidak perlu membuat net pool atau melakukannya secara manual. Cukup memberikan izin ke network address-nya, akses list 1 permit 192.168.8.0, kemudian wildcard-nya 255. Kemudian kita langsung melakukan source ke port inside-nya, list 1. Enter. Kemudian kita tes pilot. Wait, sepertinya ada yang salah. Interface. Oh, sorry. Ini kita drop terlebih dahulu. Kita belum melakukan routing pada routernya. 0, 0.
0 0 2.681. Sukses. Ntar kita drop dulu. Drop. Kemudian kita aktifkan lagi 0 0 0 0 0 0 0. Lakukan pengecekan. Sukses. Ini sukses. Kemudian kita cek IP-nya. Do show IP, do show IP net translation. Dapat dilihat kedua IP private yang berbeda ini menggunakan satu IP public yang sama, namun berbeda port pada di belakangnya. Yang pertama menggunakan port 22 dan yang ini menggunakan port 3. Mungkin cukup sekian penjelasan dari video NAT kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.